Pemulihan dimulai ketika dosa diakui. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama Mazmur 32 ayat 5. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa Sorgawi, terangilah kami dengan firman-Mu. Kami merendahkan diri kami, mau dipakai, dipimpin, dan dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu dengan melakukan firman di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya membaca Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudara, salah satu sifat dosa adalah membutakan seseorang. Saat dosa berdiam di dalam diri seseorang, dia akan membutakan orang tersebut, membawa orang tersebut terus membenarkan diri sendiri, sehingga tidak sampai pada apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu pengakuan akan dosa dan pertobatan. Kita mendapati saudara-saudara bahwa selama kita sebagai orang percaya terus-menerus hidup di dalam dosa yang membutakan dan membuat kita membenarkan diri kita sendiri, kita mendukakan Roh Kudus. Hati kita akan semakin keras, dan Tuhan tidak menginginkan kita bertindak demikian. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Roh Kudus ditaruh di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, termasuk untuk meyakinkan keberdosaan kita, sehingga kita tidak terus-menerus dibutakan, hati kita mau dilembutkan, lalu kita sampai pada pengakuan dan mau hidup di dalam pertobatan. Saudara-saudara, Daud, dosa-dosanya dan cara Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan adalah contoh terbaik di sini. Selama dosa tersebut tidak diakui oleh Daud, hatinya terus-menerus mengeras, membenarkan diri sendiri atas apa yang dia lakukan kepada Uria dan Batsheba. Tetapi Tuhan menghadirkan Nathan untuk menegur dan memperingatkan secara keras akan dosa yang dilakukan oleh Daud. Maka dari sinilah pemulihan Allah dimulai di dalam kehidupan Daud, yakni saat dia mengakui dosanya. Sudah, biarlah kita mengingat satu kalimat ini, pemulihan hanya akan terjadi ketika dosa diakui. Sebagai orang percaya yang meyakini pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang sengsaranya kita sementara maknai, hari-hari ini kita dipanggil untuk mengakui dosa kita, untuk tidak membiarkan kita dibutakan oleh dosa kita, sehingga kita makin keras hati. Kita perlu berpegang kepada janji Tuhan sebagaimana 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita merindukan hidup kita dipulihkan, bukan? Maka biarlah kita datang pada Allah yang tangannya terbuka, yang mau mendengar pengakuan dosa kita dan menerima pertobatan kita untuk kita jalani seumur hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa Sorgawi, ampuni kekerasan hati kami. Ampuni kami yang membiarkan diri kami banyak kali dibutakan oleh dosa. Kami rindu sampai pada apa yang Kau kehendaki, pengakuan dosa dan hidup yang bertobat. Kami rindu terjadi pemulihan di dalam hidup kami secara pribadi dan keluarga kami. Maka bekerjalah ya Roh Kudus,
Tolong kami melakukan firman-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin.